Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita dapat kembali menjalankan hidup dan kehidupan ini di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah tujuan utama kita diciptakan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, berlandaskan surat At-Taubah ayat 36 yang telah saya bacakan tadi, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Berlandaskan ayat ini, judul kutum kita pagi ini adalah bulan Safar dan mitos kesialannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di bulan Safar, tepatnya pada tanggal 12 1446 Hijriah. Bulan Safar merupakan bulan kedua di bulan Hijriah, yang dimana dalam perhitungan kalender Hijriah setelah Muharram. Sebaiknya kita harus mengetahui bulan Safar itu kenapa dinamakan bulan Safar. Itu perlu kita pelajari. Semoga bulan Safar yang kita jalani pada saat ini memberikan pengetahuan kita terhadap apa yang ada di dalamnya. Safar yang memiliki arti sunyi atau sepi, di mana pada saat zaman dahulu orang-orang Arab meninggalkan rumah-rumah mereka sehingga rumah mereka menjadi sepi, sunyi senyap karena mereka berpergian dalam rangka rihlah atau pergi berdagang atau juga mereka pergi berperang, karena selama bulan Muharram mereka diharamkan untuk berperang. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan, Safar namakan dengan nama tersebut karena sering sepinya rumah-rumah mereka ketika mereka keluar untuk berperang atau berpergian. Kemudian sementara Ibnu Mazhur menyampaikan alasan lebih lengkap. Menurut Ibnu Mazhur ada beberapa alasan mendasari dinamakan bulan Safar. Yang pertama, sama seperti Ibnu Katsir, yaitu sepinya rumah-rumah orang Arab pada masa itu. Kemudian yang kedua, orang-orang Arab memiliki kebiasaan memanen semua tanaman yang mereka tanam dan mengosongkan tanah-tanah mereka dari tanaman pada bulan Safar. Yang ketiga, pada bulan Safar
Orang-orang Arab memiliki kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang ke tempat mereka, sehingga setiap kabilah-kabilah yang datang tersebut akan pulang dengan kosong. Kemudian mereka takut karena meninggalkan semua harta mereka. Itulah disebabkan namanya bulan Safar, artinya bulan sepi dan bulan senyap. Kemudian mitos yang ada di bulan Safar, orang-orang Arab mempercayai bahwasanya bulan Safar adalah bulan kesialan, bulan musibah, bulan yang banyak menimbulkan bencana. Yang pertama, adanya masyarakat Arab mempercayai bahwa adanya penyakit Safar, yaitu penyakit di mana berbentuk sejenis awan panas yang menyerang bagian perut dan menyebabkan orang-orang yang tertimpanya akan merasakan sakit. Kemudian di Indonesia juga ada kepercayaan pada bulan Safar sebagai bulan sial. Masih banyak kita dengar bahwasanya kalau seorang melangsungkan pernikahan di bulan Safar, mereka akan menimpali kesialan untuk para mempelai. Itulah kenapa bulan Safar sampai saat ini masih ada yang mempercayai bulan Safar adalah bulan kesialan. Seharusnya kita mempercayai bahwasanya bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaat dan tujuannya. Tidak ada yang sial bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua memberi pengertian yang makna yang begitu berarti bagi Allah, sehingga manusia saja yang memberikan menamakan bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan kesialan. Ini bisa kita lihat dari apa yang ditepis oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Tidak ada wabah dan tidak ada keburukan pada burung dan tidak ada kesialan pada bulan Safar, dan larilah atau jauhkanlah diri daripada penyakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri daripada seekor singa. Hadis riwayat Bukhari. Itulah Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad tidak mempercayai adanya bulan Safar sebagai bulan kesialan, sehingga beliau memberikan penjelasan pada hadis bahwasanya bulan Safar itu hanya anggapan orang-orang jahiliyah saja, sehingga mereka memberikan namanya bulan Safar. Kemudian ada beberapa peristiwa penting di mana terjadi pada bulan Safar. Yang pertama, pada bulan Safar Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, dan pada bulan ini Nabi Muhammad memberikan 4 orang anak, sehingga kita tahu bahwasanya dengan adanya pernikahan di bulan Safar ini menepis bahwasanya ada anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan kesialan. Kemudian Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah terjadi pada juga bulan Safar, dan ini juga memberikan bahwasanya penentangan bahwasanya bulan Safar tidak ada kesialan. Kemudian pernikahan Ali dan Fatimah, itulah 3 peristiwa penting yang menepis bahwasanya terjadinya kesialan di bulan Safar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagai kesimpulannya adalah dengan mengetahui sejarah atau peristiwa penting yang terjadi di bulan Safar dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritualitas dan memperkuat hubungan dengan Allah. Artinya dengan adanya beberapa peristiwa-peristiwa penting di bulan Safar, ada juga peristiwa perang Khaybar, peristiwa Hunain, perang Hunain, itu menggambarkan bahwasanya bulan Safar adalah bulan yang tidak sial. Artinya penciptaan 12 bulan, walaupun ada 4 bulan haram yang telah ada disampaikan dalam surat Al-Tawbah ayat 36, tetapi bulan Safar seringkali orang menganggap ada bulan sial, sehingga banyak para ustadz atau ulama yang membahas mengenai bulan Safar. Mungkin kita di Sumatera Barat mengetahui pada bulan Safar ada peristiwa penting, yaitu terjadinya Basapa, yang mungkin terjadi di daerah Padang Pariaman. Yang pada saat ini mungkin pada minggu ketiga di hari Rabu dan minggu kedua di hari Rabu ada Basapa Gadang dan Basapa Kepek. Itulah yang terjadi di Sumatera Barat. Itulah adat kebudayaan kita Sumatera Barat. Akan tetapi banyak peristiwa-peristiwa itu dibumbui oleh kesyirikan, di mana mereka berdoa di kuburan. Bukannya mereka berdoa kepada Allah, tetapi mereka meminta kepada kuburan. Itulah yang perlu kita tepis bahwasanya Basapa itu sebenarnya baik untuk memperingati sejarah lahirnya Tengku Syekh Burhanuddin pada tanggal 10 Safar di hari Rabu. Kemudian yang kedua, membantu memahami sejarah Islam lebih mendalam dan memberikan inspirasi bagi umat Islam dalam menjalankan hidupnya sehari-hari. Dengan keterangan bulan Safar,
adalah bulan Syawal. Dengan pemberian pengetahuan kita terhadap bulan Safar, memberikan kita inspirasi bahwasanya bulan Safar bukan bulan Syawal, tetapi bulan yang ditetapkan oleh Allah, ada manfaat dan gunanya. Tetapi peristiwa-peristiwa penting yang tidak begitu banyak di bulan Safar, hanya terjadi dengan 3 peristiwa penting tadi, menyebabkan bulan Safar tidak begitu dibahas di dalam sejarah Islam. Hanya orang membahas bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, dan bulan Dzulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi pengetahuan yang menambah wawasan kita terhadap bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.